Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani, ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana. Dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak. Dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang, saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara. Dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Yuk, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa, mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan, kami kembali diberi kesempatan untuk memuji, menyembah-Mu, untuk kembali bersekutu dengan firman-Mu. Berkati setiap kami yang sudah menyempatkan diri hadir, apapun yang kami lakukan di tempat ini, semoga menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Sertakan juga roh penolong-Mu di dalam diri tiap kami masing-masing, sehingga lewat
renungan firman yang dibagikan menjadi rema bagi kami masing-masing, sehingga yang kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing semakin berkenan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih yang siap bersekutu dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi ya, menjelang siang. Bersyukur ya saya mendapat kesempatan untuk bisa melayani saudara-saudara semua yang ada di sini. Nah, renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini tentang kekecewaan. Nah, dengan judul yang saya beri respon terhadap kekecewaan. Nah, itu saya ambil dari Nats dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 18. Akan saya bacakan Mazmur pasal 34 ayat 18. Demikian firman Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata kecewa. Jadi, kecewa adalah ungkapan rasa akibat harapan dan kenyataannya yang tidak sama. Terus juga kecewa adalah tidak puas, ada rasa tidak puas karena tidak terkabulnya keinginannya dan masih banyak lagi gitu. Nah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah kecewa? Coba di sini ya, yang belum pernah dikecewakan, coba angkat tangan. Saya pengen lihat. Ada nggak? Saya nggak lihat ada yang angkat tangan, berarti saya boleh ambil kesimpulan ya. Semua saudara-saudara yang ada di sini, termasuk saya sendiri, pernah mengalami yang namanya kecewa, ya. Nah, dalam hidup kita pasti pernah dikecewakan oleh satu dan lain hal. Dan perlu kita tahu juga bahwa kecewa itu juga banyak macam bentuknya gitu ya. Antara itu kecewa itu bisa terjadi setiap kali nih, ketika harapan atau ada keinginan kecil kita tuh tidak terwujud gitu. Nah, contohnya yang bisa saya ambil tuh misalkan ketika kita kerja, kita mengharapkan dapat bonus nih, tambahan dari kantor. Setelah kita berharap-harap katanya nggak dapet bonusnya. Itu mendatangkan kecewa gitu. Terus ketika kita pengen makan, misalkan kita lagi pengen makan sesuatu nih, kita udah pikirin dari kemarin, oh besok saya mau makan ini nih. Ketika kita sampai ke tempat tujuan, kita mau beli makanan tersebut, ya makanan yang kita idam-idamkan dari kemarin habis, kembali lagi kita kecewa. Apa yang kita mau tidak kita dapatkan. Nah, tapi ini adalah bentuk kekecewaan yang kecil ya. Karena kenapa? Penyebabnya ya sepele, maksudnya makanan yang mau kita pesan, yang kita pengen habis, terus bonus kita tidak dapat. Nah, ini menyebabkan durasi kecewa yang kita rasakan tuh sebenarnya nggak terlalu lama ya, cukup singkat gitu loh. Nah, kemudian juga ada kecewa lagi, kita juga bisa dikecewakan karena misalkan kita, contoh nih, kita punya teman baik nih, kita punya satu teman baik, nggak taunya teman baik ini entah kenapa perlahan-lahan menjauh. Pasti ada rasa kecewa di diri kita. Kenapa sih yang tadinya saya sama dia akrab, saya sama dia dekat, kok tiba-tiba dia menjauh? Pasti kita ada rasa kecewa juga. Nah, terus kita juga bisa kecewa ketika kita kehilangan pekerjaan. Bisa karena tiba-tiba di PHK, bisa karena tiba-tiba kantornya bangkrut, semua karyawan dirumahkan. Masih banyak alasan apa saja yang bisa menyebabkan kekecewaan kita rasakan. Nah, jadi yang semua saya katakan adalah kekecewaan itu bisa dialami siapa saja tanpa pandang bulu dan usia. Jadi rasa kecewa itu tidak memandang bulu dan usia, tidak memandang golongan, tidak memandang apapun. Semua orang di dunia ini pasti pernah merasakan yang namanya kecewa. Nah, kecewa adalah hal yang wajar dan manusiawi. Nah, tetapi kecewa itu bisa menjadi hal yang tidak wajar apabila kita tidak bisa mengolah atau meresponnya dengan benar. Nah, karena ketika pada saat kita merasa kecewa akan sesuatu hal,
Ataupun ketika kita kecewa terhadap seseorang nih, atau bisa juga kita kecewa terhadap diri kita sendiri nih secara berlebihan rasa kecewanya. Nah, rasa kecewa secara berlebihan inilah yang nantinya akan menyebabkan munculnya amarah di dalam diri kita, yang akan memunculkan ketidakterimaan atas kondisi yang ada. Nah, kemudian kondisi amarah, ketidakterimaan ini akan membuka celah bagi si jahat untuk mengintervensi dan memprovokasi diri kita nih untuk meresponi keadaan ini dengan cara yang salah. Nah, jadi ketika kita rasa kekecewaan dalam diri kita itu berlebihan kita ekspresikan. Nah, ketika itulah celah di dalam diri kita terbuka, memberikan peluang pada si jahat untuk masuk, untuk memprovokasi kita untuk meresponi keadaan yang kita alami yang sedang tidak enak ini dengan cara yang salah. Nah, ketika celah itu terbuka, akhirnya bisa membuat kita melampiaskannya dengan tindakan yang akhirnya mendatangkan dosa dan tentunya merugikan diri kita sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Nah, namun, apakah dengan melakukan pelampiasan tersebut nih dapat mengobati kekecewaan yang kita rasakan? Nah, justru yang sebenarnya terjadi, ia bukanlah akan merasa puas dan bebas setelah melampiaskan rasa dari kekecewaan yang ada, tetapi sebaliknya malah tambah menderita dan akan merusak dirinya sendiri lebih terpuruk lagi. Jadi setelah dilampiaskan bukannya merasa lega ya, tapi malah sebaliknya yang terjadi, malah semakin menyebabkan penderitaan dan merusak dirinya gitu loh. Nah, di sini nih di Alkitab kita nih ternyata ada dua tokoh yang mengalami kekecewaan juga. Nah, namun mereka berdua masing-masing ini nih memiliki respon yang berbeda terhadap kekecewaan yang mereka alami. Nah, kita akan berbicara tentang tokoh yang pertama, yaitu Saul. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Saul adalah raja Israel yang pertama. Nah, Saul dianggap sebagai seorang pahlawan oleh rakyatnya. Nah, namun kebanggaan Raja Saul tersebut mulai terusik ketika Daud muncul. Nah, Daud sendiri adalah seorang remaja yang masih sangat muda pada waktu itu. Nah, namanya mulai ramai dibicarakan semenjak keberaniannya membunuh Goliat, si raksasa Filistin. Nah, selain itu juga nih, setiap kali si Daud maju untuk berperang, dia selalu menang. Nah, itulah yang menyebabkan rakyat Israel memuji Daud, melebihi mereka memuji Saul. Nah, terhadap hal tersebut, Saul menjadi timbul rasa kecewa dan iri terhadap Saul. Kenapa? Karena dia merasa dia sebagai raja, tetapi dia tidak dielulukan, malah Daud yang dielulukan melebihi dia yang kedudukannya sebagai seorang raja nih. Nah, sehingga si Saul berupaya ini buat membunuh si Daud. Nah, Saul mengizinkan kekecewaan menguasai dirinya yang pada akhirnya membuat dirinya sendiri jatuh dari kekuasaannya. Nah, seperti kita tahu juga bahwa dari kisah Saul di akhir hidupnya, Saul sendiri dikatakan mati bunuh diri dan akhirnya Daudlah yang kemudian menggantikan Saul menjadi raja Israel. Nah, kemudian tokoh kedua adalah Yusuf yang juga mengalami banyak kekecewaan. Nah, di Alkitab dituliskan bahwa Yusuf banyak mengalami kekecewaan. Ya, dimulai dari peristiwa dia dianiaya dan dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Nah, kemudian ketika di rumah Potifar, Yusuf kembali dikecewakan oleh tuannya yang memfitnahnya dan kemudian menjebloskannya ke dalam penjara. Nah, ketika Yusuf di penjara, kembali dia dikecewakan oleh juru minuman raja yang melupakannya selama 2 tahun setelah mimpi yang diartikan oleh Yusuf terwujud. Nah, di sini terlihat perbedaan antara Saul dengan Yusuf.
Yang berbeda adalah Yusuf tidak membiarkan kekecewaan itu menguasai dirinya. Yusuf memilih merespon dengan benar. Nah, ia tidak menyimpan kepahitan dan sakit hati. Nah, Yusuf memilih untuk mengampuni, sebab ia melihat dari sudut pandang Allah, bahwa semua yang terjadi adalah untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar, seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21 akan saya bacakan. Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Mengapa kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku? Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Nah, demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, saudara-saudara sekalian, nah kita semua ini sebagai pengikutnya Kristus, nah sudah sepatutnya lah bahwa sikap Yusuf lah yang harus kita tiru di dalam merespon kekecewaan yang sedang kita hadapi. Nah, jangan sekali-sekali membiarkan kekecewaan itu bertumbuh menjadi kepahitan, atau bahkan sampai menimbulkan tindakan buruk seperti yang dilakukan oleh Saul, yang nantinya akan merugikan orang lain, juga akan merusak diri kita sendiri. Nah, lalu ketika kita sendiri mengalami kekecewaan, bagaimana kita harus meresponnya? Nah, di sini saya akan membagikan beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat meresponi kecewa dengan benar. Jangan sampai kita merespon dengan cara yang salah ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan agar dapat meresponi kecewa dengan benar adalah datang kepada Tuhan. Ya, saya akan bacakan satu ayat di Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, di sini ada sebuah ilustrasi ya, akan saya bagikan. Ini kita sebut saja si A ya. Ketika si A sedang mengalami kekecewaan dengan keadaan di mana ia mengalami kondisi dikeluarkan dari tempatnya bekerja dengan alasan untuk mengurangi karyawan. A merasa kecewa karena selain diberhentikan secara pihak oleh perusahaan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, dengan kondisi yang menganggur, A berusaha mencari pekerjaan ke berbagai tempat. Semua yang bisa A lakukan, dia usahakan supaya bisa kembali bekerja. Nah, tetapi hal yang si A lakukan belumlah menghasilkan buahnya, belum kelihatan hasilnya. Nah, keadaan demikian nih semakin membuat si A down, terpuruk, menganggur, tabungan makin menipis, nggak ada pemasukan, yang ada pengeluaran bertambah. Pengeluaran tetap terus keluar buat makan, buat biaya hidup, buat isi bensin, buat melamar kerjaan kemana-mana, itu semua butuh biaya, butuh duit. Nah, apa yang dia lakukan ini belum ada panggilan wawancara pekerjaan, semakin membuat si A terpuruk dan putus asa. Nah, ketika di dalam kondisi yang tidak dalam keadaan baik tersebut, ada seorang teman A yang berkata kepada si A, mengingatkan si A agar datang kepada Tuhan dan mengeluarkan semua unek-unek dan keluh kesahnya pada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi terbaik bagi permasalahan yang sedang dialami oleh si A.
Nah, si A merespon perkataan temannya dengan segera mencari Tuhan. Si A berlutut, berdoa, menumpahkan semua beban pikiran dan pergumulan yang sedang dia alami, yang sedang dia hadapi, segala unek-uneknya dia keluarkan di hadapan Tuhan. Setelah dia mencurahkan semua beban yang dia tanggung di hadapan Tuhan, apa yang A rasakan? Ada kelegaan, ada rasa tenang, ada suatu rasa damai yang tidak dapat dia temukan di tempat lain. Nah, itu semua dapat dia temukan ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia menumpahkan semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan melawat si A. Si A tidak lagi merasa putus asa oleh keadaannya. Si A percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dirinya jatuh terpuruk. Nah, kemudian si A melanjutkan usahanya kembali di dalam mencari pekerjaan dengan kondisi yang sudah berbeda. Dia mencari kembali pekerjaan dengan kondisi hati dan pikiran yang sudah tenang. Dan ada damai yang menyertai dia karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Nah, tidak ada cara lain yang lebih manjur dan tepat selain kita datang terlebih dahulu pada Tuhan. Nah, kesadaran akan keberadaan diri dan perlunya akan pribadi Tuhan menjadi sebuah titik balik yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang sering dilupakan oleh manusia ketika sedang dalam kondisi yang tidak baik. Mereka lupa terlebih dahulu untuk datang kepada Tuhan. Malah sibuk melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi atau jalan keluar dengan mengandalkan kekuatan manusia yang jelas-jelas sangat terbatas, sibuk mencari bantuan jalan keluar di sana-sini sampai mentok gitu. Lupa bahwa ketika ada satu hal yang sedang dihadapi, Tuhanlah yang kita utamakan, Tuhanlah yang harus kita cari terlebih dahulu. Nah, ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah sekalipun menolak kita. Datanglah kepadanya dengan segala beban dan hati yang tersakiti, karena di dalam Tuhanlah baru ada yang namanya kelegaan yang sejati. Nah, tidak ada orang yang anti kecewa di dunia ini. Setiap kita memiliki potensi yang sama untuk menjadi orang yang kecewa. Karena itu, penting bagi kita untuk bagaimana memiliki respon dan mengelola dengan tepat dan benar akan suatu keadaan. Jadi ingat, ketika apa yang kita alami sedang tidak baik-baik saja, jangan kita menengok kiri, menengok kanan, menengok depan, menengok belakang, mencari kira-kira siapa ya yang bisa kita mintai pertolongan. Kepada siapa ya saya bisa meminta bantuan. Jangan cari kiri kanan dulu. Harus kita ingat, terlebih dahulu, kita harus datang kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan tempat kita mengadu. Hanya Tuhanlah yang setia, mendengarkan setiap apa yang kita keluh kesahkan kepada Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar terbaik, kelegaan terbaik, damai sejahtera yang terbaik dari Tuhan. Yang tidak akan kita dapatkan itu dari manusia. Nah, kemudian kita lanjut, hal kedua yang harus kita lakukan agar meresponi kecewa dengan benar adalah merubah cara berpikir kita. Di Filipi pasal 3 ayat 8 mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nih, di Alkitab kita pasti semua tahu ya, ada satu tokoh yang namanya Ayub. Nah, Ayub adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab kita yang diizinkan Tuhan mengalami pencobaan. Nah,
Ayub sendiri dikatakan adalah seorang pribadi yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan serta menjauhi kejahatan. Nah, suatu ketika semua yang dimiliki oleh Ayub, baik hartanya, baik harta benda maupun anak-anaknya, habis lenyap tak bersisa pada dalam satu hari. Nah, bagaimana respon si Ayub terhadap kejadian yang dialaminya? Nah, di dalam kitab Ayub nih, di pasal 1 ayat 20 sampai 22 ya, saya bacakan ayatnya dari 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak berbuat dosa dan menuduhkan hal yang tidak sepatutnya kepada Allah atas apa yang dialaminya. Nah, di tengah musibah yang dihadapinya, Ayub tetap menyembah dan memuji Tuhan. Nah, belajar dari kehidupan si Ayub yang mengalami sebuah situasi yang berat dan kelam. Mungkin dia kecewa terhadap keadaan yang dia alami. Keluarganya, sahabatnya, dan mungkin juga kecewa kepada Tuhan. Nah, namun dalam proses yang ada, Ayub menyadari tentang karya Tuhan di dalam kehidupannya melalui semua situasi yang ada. Ayub mengalami perubahan hidup dan semakin mengenal Allah. Jadi ketika kita datang kepada Allah, akan ada kelegaan yang sejati. Karena kasih Tuhan sanggup untuk membebat hati yang terluka dan kecewa. Nah, namun ada hal yang harus juga ada di dalam kehidupan kita, yaitu merubah cara pandang kita. Karena faktanya keadaan yang membuat kita kecewa mungkin belum berubah. Yang harus berubah adalah merubah cara pikir kita tentang hal tersebut. Nah, jadi ayo ya, kita kalahkan rasa kecewa itu dan bersiaplah mendapatkan hal terbaik dari Tuhan. Kita bisa menanggung setiap permasalahan yang ada, karena ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika Tuhan mengizinkan itu ada, ketika Tuhan mengizinkan suatu keadaan yang tidak enak, di mana kita bisa dikecewakan, itu pasti karena ada hal yang Tuhan ingin kerjakan. Mungkin Tuhan tidak merubah keadaan di sekitar kita, tetapi Tuhan mau mengubah hati dan respon kita, sehingga kita menjadi pribadi yang bertambah dewasa di dalam Tuhan. Jadi kita harus ingat, tidak perlu kita bersusah payah, kita mau berupaya mengubah keadaan di sekitar kita. Yang harus kita ubah itu cara berpikir kita. Kita bisa mengambil hikmat dari keadaan kondisi yang sedang kita alami. Seperti yang kondisi yang dialami Ayub. Ketika itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, ada yang Tuhan mau. Ada yang Tuhan mau dari dalam kita. Dan Tuhan itu mau mengubah hati dan respon kita, sehingga kita menjadi pribadi lagi bertambah dewasa di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita diizinkan untuk mengalami suatu kondisi yang tidak enak. Kita mengalami kondisi di mana kita merasa kecewa terhadap orang dan di sekitar kita. Nggak usah kita terus terpuruk, nggak usah kita
terpuruk, merasa selalu, hidup saya kok begini amat ya. Kenapa keadaan saya selalu begini ya? Jangan kita terus-menerus berpikir negatif. Kita ambil hikmatnya, kita lihat sisi positifnya. Ketika itu diizinkan terjadi dalam hidup setiap kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau dari hidup kita. Apa itu Tuhan? Apa itu? Harus kita datang kepada Tuhan, kita bertanya, Tuhan mau apa? Tuhan mau saya apa? Pasti Tuhan mau mengubahkan kita untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Sehingga dalam kondisi apapun yang kita alami, kita tidak salah meresponnya. Sehingga tidak menimbulkan kejadian yang akan merugikan diri kita dan orang lain. Oleh karena itu, kita harus siap mengubah cara berpikir kita. Jangan menuntut untuk mengubah keadaan di sekitar kita, tetapi kita ubah cara berpikir kita. Nah, lalu hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah terima keadaan supaya kita dapat meresponi kecewa dengan benar. Kita harus bisa terima keadaan. Saya bacakan satu ayat di Filipi 4 ayat 13 ya. Filipi 4 ayat 13 demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, Musa juga salah satu tokoh di dalam Alkitab yang mengalami banyak kecewa. Jadi setelah lolos dari kematian pada saat bayi, karena berkat iman dari ibunya Musa, Musa menjadi anak angkat Firaun. Nah, meskipun Musa menjadi anak angkatnya Firaun, hidup dalam kemewahan dan mendapatkan pendidikan yang terbaik di Mesir, nah, ia sendiri menyaksikan bangsanya menjadi budak dari bangsa Mesir. Nah, pada suatu saat ketika si Musa ini menolong budak Ibrani yang dipukul oleh tentara Mesir dan berharap supaya bangsanya mengerti niat baiknya, mereka malah menolak si Musa. Nah, Musa berhak kecewa terhadap bangsanya. Gitu. Nah, akibat dari peristiwa itu si Musa akhirnya melarikan diri dan menjadi gembala selama 40 tahun. Nah, betapa suram masa depannya si Musa. Nah, sekarang Musa punya alasan untuk kecewa dengan keadaannya. Kenapa? Dari tadinya hidup mewah, hidup di istana, tiba-tiba dia melarikan diri menjadi gembala 40 tahun. Bayangin, dari seorang pangeran tinggal di istana tiba-tiba menjadi gembala. Betapa beda jauhnya bagaikan langit dan bumi keadaannya gitu loh. Nah, puncak kekecewaan si Musa itu ketika dia tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, Musa juga dilarang untuk menyeberangi sungai Yordan. Itu nanti bisa saudara-saudara baca di ulangan ya, di kitab ulangan di pasal 3 nih. Nah, bahkan Musa juga tidak boleh berdoa mengenai hal tersebut. Nah, Musa yang telah berjuang puluhan tahun memimpin bangsanya di dalam pengembaraan harus puas menyaksikan tanah perjanjian dari atas gunung sebelum ia wafat. Nah, namun seperti yang tertulis di dalam ulangan di pasal 34 ayat 10-12, nah, tidak ada lagi nabi mengerjakan mujizat besar sedahsyat yang pernah dilakukan oleh Musa. Dan bagi hambanya yang setia sampai akhir, Tuhan membuat nama Musa terus dikenang sepanjang masa. Nah, kadang-kadang kita tidak dapat mengubah yang namanya keadaan. Ketika itu terjadi, kita harus belajar menerimanya, menerima keadaan tersebut, dan tetap percaya pada penyertaannya Tuhan. Hanya dengan cara itulah Anda dan saya dapat memiliki hidup berkelimpahan di dalam segala situasi. Jangan pernah kecewa. Apa yang sedang kita doakan, apabila belum terwujud,
Karena Tuhan sedang menjawabnya sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan yang terbaik untuk kita. Karena ketika waktu itu tiba, nah, kita akan bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan. Bahkan hal-hal yang membuat kita kecewa, itu bisa dipakai Tuhan loh, untuk sebagai batu loncatan untuk kita semakin bertumbuh dan dewasa. Jadi jangan pernah biarkan kekecewaan menjadi batu yang menghantam diri kita, tetapi pakailah itu sebagai batu tempat kita berpijak pada level yang lebih tinggi di dalam hidup kita. Jadi Tuhan bisa memakai kecewa yang sedang kita rasakan sebagai batu loncatan agar kita bertumbuh semakin dewasa, agar iman kita semakin bertumbuh kepadanya. Jadi ketika kita mengalami suatu kondisi yang enak, jangan kita tolak terus, jangan kita berseberangan terus. Kita harus bisa belajar menerima keadaan tersebut. Setelah kita belajar menerima kondisi yang sedang kita alami, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Ketika kita mau belajar menerima keadaan yang sedang kita alami, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya, hidup kita ada di tangan Tuhan. Biarpun kondisi yang sedang kita alami saat ini tidak baik, tetapi ketika Tuhan berkehendak, ketika waktunya Tuhan tiba, Tuhan akan membalikkan semuanya itu. Percayalah, hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Nah, sebagai penutup ya, sumber kekecewaan kita nih pada dasarnya disebabkan biasanya oleh dua hal. Bisa disebabkan oleh manusia, bisa juga disebabkan oleh keadaan. Nah, orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang merugikan. Nah, orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau keadaan yang tidak mendukung situasi kita. Saat kita merasa kecewa, kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Dua pilihan respon. Terpuruk dan semakin menjauh dari Tuhan. Atau justru sebaliknya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ketika kita kecewa. Nah, pilihan respon itu, keputusan untuk memilih yang mana ada di tangan kita masing-masing. Kita bisa terus tenggelam di dalam kekecewaan, lalu menjauh dari Tuhan, dan menyalahkan segala yang terjadi di dalam hidup. Atau kita menjadikan kekecewaan itu sebagai pendorong untuk kita menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mau pilih yang mana? Semua itu, keputusan itu ada di tangan kita masing-masing. Jangan sampai salah memilih. Amin. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.